Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Anda lihat dalam salah satu ceramah beliau, saya lihat di Twitter beliau. Beliau dalam majelis seperti ini ditanya, Syekh, di kalangan penuntut ilmu ada satu kegaduhan mengenai soal rekomendasi-rekomendasi. Oh, jangan menuntut ilmu kepada fulan, belum ada rekomendasinya. Oh, si fulan jauhi majelisnya, belum ada rekomendasinya. Nah, kami sebagai penuntut ilmu ingin tahu sebenarnya rekomendasi yang sesuai dengan prinsip ilmu itu apa. Nah, ini baru oke. Jadi bukan asal ngomong lalu rekomendasi. Kalau yang ngomong itu orang yang hatinya dengki, rekomendasi apa itu? Ingat 2 komentar. Orang yang cinta akan memuji berlebihan. Orang benci akan mencela berlebihan. Anda ngambil rekomendasi dari yang mana? Mengingat orang yang benci itu berpura-pura baik. Sehingga Anda menganggapnya orang baik. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala mengatakan rekomendasi untuk seseorang secara ilmiah ada 3. Salah satu dari 3 hal. Yang pertama, dia seorang yang populer sehingga dikenal oleh ulama-ulama besar dan akhirnya ulama besar ngaku. Misalnya ini ada seorang guru besar. Katakan namanya misalnya adalah Abdul Hamid. Populer di Indonesia. Fatwa-fatwanya sampai kepada ulama besar dunia. Karya-karya tulisnya sampai kepada ulama besar dunia. Dari popularitas itu, fatwanya, bukunya sampai kepada ulama-ulama kelas dunia. Akhirnya ulama-ulama kelas dunia mengatakan, itu orang yang berilmu. Ini rekomendasi yang pertama. Pertanyaannya, di Indonesia ada yang seperti itu enggak? Tolong jelaskan satu nama saja yang memenuhi kriteria rekomendasi yang pertama ini. Ada atau tidak? Rekomendasi yang kedua, seseorang yang tidak memiliki popularitas yang mendunia. Tapi dia punya ceramah, punya fatwa, punya buku-buku. Kemudian ceramahnya, buku-bukunya diserahkan kepada ulama-ulama besar dan ternyata ulama besar ngaku, oh ini ulama. Jadi ceramahnya, fatwa-fatwanya, buku-bukunya setelah dikaji ulama-ulama besar, akhirnya ulama besar mengatakan ini orang berilmu. Ini rekomendasi yang kedua. Nah, pertanyaannya di tengah-tengah kita yang udah ngaji, siapa guru yang sudah memiliki rekomendasi yang kedua ini? Nomor 3, ini rekomendasi yang ketiga. Kalau yang pertama dan yang kedua rekomendasi itu eksternal, datang dari orang lain. Dalam hal ini ulama besar. Rekomendasi yang ketiga ini internal, tidak datang dari orang lain. Apa rekomendasi yang ketiga? Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ketahui riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikannya bagaimana? Pertama, bergurunya dengan siapa? Itu penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah berapa lama berguru. Saya nih berguru kepada Syekh Utsaimin, tapi cuma 2 kali pertemuan. Guru Anda Syekh Utsaimin benar, tapi nomor 2 Anda gagal. Ilmu itu nggak bisa diperoleh hanya dalam 2 kali pertemuan. Bahkan 2 tahun pertemuan pun belum bisa. Saya berguru kitab Tajridut Tauhid kepada Syekh Dr. Ahmad Al-Qadhi. Saya bilang, Anda berapa lama mulazamah dengan Syekh Utsaimin? Beliau mengatakan, saya berguru dengan beliau dan tidak meninggalkan beliau selama 20 tahun. Oh, itu baru ulama besar itu. Jadi tidak serta-merta si fulan berguru dengan fulan lalu itu rekomendasi. Belum, itu rekomendasi terlalu lemah. Sampai Anda tahu bahwa masa belajarnya lama. Masa belajarnya berapa lama kamu dengan Syekh fulan? 2 tahun. Oh, 2 tahunnya sedikit. Baru selesai Bulughul Maram itu. Tapi kalau misalnya Anda berguru dengan seorang syekh, misalnya 5 tahun, itu bolehlah. Itu boleh diakui itu.